Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Tabi pun, seperti biasa, setiap pagi aku siap-siap mau berangkat ke kantor. Dan seperti perempuan pada umumnya, siap-siap setelah bersih-bersih, mandi dan dandan. Dan gak lupa setiap akan keluar rumah, aku selalu pakai masker ya teman-teman, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, selain itu aku selalu bawa masker serep buat ganti-ganti ketika sudah kotor atau udah layak diganti. Dan aku selalu bawa hand sanitizer. Nah, ayo mulai siap-siap dan aku akan berangkat ke kantor. Dan gimana aja sih kegiatan aku sebagai apoteker penanggung jawab di pedagang besar farmasi atau distributor obat di salah satu perusahaan swasta di Provinsi Lampung. Udah ada speak up sekarang karena memang menurut dia tuh pihak aparat kepolisian atau juga yang terkait itu nggak mengambil tindakan tegas karena dia udah melaporkan ke dinas kita 1 tahun yang lalu gitu kan. Setelah kejadiannya gitu. Yes, benar banget. Dan seremnya lagi, ini tersangkanya ini nih, pelakunya ini masih suka menteror Ami dengan Instagram ini apa namanya tuh, Kayak fake gitu ya. fake account gitu, betul. Ini sampai sekarang dia Sampai dengan sekarang di strike terornya, terus kayak nggak ada rasa bersalah dan lagian ini Ami tuh pasti ngalahin teror gitu kan. tapi ini ini aku ini terus jadi gimana ini deh. Jadi itu ceritanya pagi-pagi nih sekitar 6:30. Alhamdulillah sekarang aku udah sampai kantor. Dan ini masih pagi banget, kita barusan buka pintu, baru buka kantor. Dan ini sama temen-temen tim di perusahaan kita. Jadi aku gabung di sini dari pertama kali perusahaan ini akan didirikan. Jadi pertama kali bikin PT, perseroan terbatas, gimana ke notaris, gimana ngurus izin sampai ke kementerian, bikin SOP, belum ada karyawan pada saat itu. Itu sekitar tahun 2018 akhir lah, bulan Oktober, sampai akhirnya kita grand opening tahun 2019 Januari dan sudah mulai dagang. Dan alhamdulillah ini udah jalan 2 tahun dan semua alhamdulillah udah berjalan lancar dan semakin baik. Setelah beres-beres ruangan, bersih-bersih meja, dan berkas-berkas, pagi-pagi biasanya aku mulai sarapan. Nah, hari ini aku makannya nasi uduk. Tapi nggak tiap hari makan nasi uduk sih, kadang-kadang juga lontong sayur, kadang roti, atau cuman minum susu. Ya minimal sih isi perut dulu ya sebelum kerja, biar lebih semangat dan lebih fokus lagi dalam bekerja. Dan emang udah biasa sih harus sarapan setiap paginya. Nah, sekarang aku udah mulai kerja. Saat ini aku masih paraf beberapa faktor-faktor penjualan. Jadi kita jual ke outlet-outlet mulai dari rumah sakit, apotik, klinik, atau mungkin klinik kecantikan atau puskesmas. Nah, di sini di faktor-faktor penjualan aku paraf faktur yang aku kelewat belum paraf, karena kan memang aku harus wajib kasih paraf atau tanda tangan di faktur penjualan. Selain itu juga aku pilih SPSP-nya atau surat pesanan dari outlet atau pelanggan. Jadi untuk outlet yang belum melampirkan SP atau surat pesanan itu dikembalikan lagi untuk minta SP-nya. Selain faktur penjualan, aku juga ngurus faktur terima barang masuk. Jadi dari distributor dan aku menyiapkan SP dan aku terima barang masuk dan selalu menghandle barang keluar. Ini teman-teman yang lagi proses checking dan packing barang yang akan dikirim ke pelanggan-pelanggan.
Biasanya orderan dari pelanggan akan masuk ke sales dan sales akan kirim ke fakturis cetak faktur, kemudian aku para fakturnya, kemudian barang-barang yang telah diorder itu dikumpulin sama orang-orang gudang dan akhirnya proses checking dan packing oleh teman-teman untuk dikirimkan lagi oleh driver. Nah, di sela-sela kerja biasanya kita suka banget ngemil nih. Hari ini kebetulan kita ngemilnya makan donat. Tapi nggak selalu makanan kayak gini sih. Kadang-kadang kita makan gorengan juga atau ciki-ciki lah dari minimarket. Yang jelas biasanya kita suka banget makan saat kerja. Yang penting sih tetap fokus dan teliti. Nggak boleh salah obat ketika menyerahkan kepada pelanggan dan harus double cross check dan meminimalisir banget kesalahan. Biasanya juga aku suka masuk ke gudang-gudang obat untuk memonitoring anak-anak, cek gimana gudangnya, apakah rapi, apakah sesuai, apakah suhunya masuk ke suhu persyaratan penyimpanan obat. Sebagai apoteker penanggung jawab, tugas aku adalah laporan obat. Setiap 1 bulan sekali, aku laporan obat nafsa, narkotik, psikotropik, dan prekursor. Cuman karena hanya jual prekursor, jadi aku cuma laporan prekursor ya. Dan untuk narkotik psikotropik nihil. Dan laporannya ke Enapsa dan Iripot. Sedangkan untuk seluruh obat, itu dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau triwulan. Selain itu juga aku memantau izin-izin outlet atau pelanggan apakah masih berlaku atau sudah expired. Aku juga melakukan inspeksi diri atau audit, cross audit untuk teman-teman tim di sini dan juga memberikan penilaian karyawan. Selain bertanggung jawab terhadap penilaian kinerja karyawan, aku juga di sini mengurus bagaimana asuransi teman-teman di PT Mondi Inti Persada. Jadi mulai dari BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga aku membuat jadwal training karyawan sesuai dengan SOP yang aku buat dan memberikan training kepada karyawan. Dan kadang-kadang juga memberikan briefing sebelum mulai bekerja. Nah, biasanya setiap minggu aku melakukan stok opnam untuk obat-obat tertentu dan setiap 1 bulan biasanya lebih banyak stok opnam untuk meminimalisir terjadinya kesalahan obat yang tidak sinkron antara obat yang ada di fisik jumlahnya dan jumlah obat yang ada di sistem kita. Kemudian juga aku biasanya merapikan berkas-berkas yang ada di kantor, mulai dari berkas-berkas SOP dan berkas aku sendiri, mulai dari faktur, kemudian bagaimana berkas fakturis dan anak gudang, agar nanti ketika ada sidak atau pemeriksaan dari Balai POM atau Badan POM atau bahkan Dinas Kesehatan, semua sudah siap dan semuanya rapi dan sesuai dengan yang seharusnya. Selain mengenai berkas dan karyawan dan kinerja di dalam ruangan, aku juga memantau kinerja sales, bagaimana target, omset, dan mencari omset, dan membagi rayon-rayon sales dan bekerja sama dengan sales bagaimana peningkatan omset teman-teman. Tanggung jawab paling penting sebagai apoteker penanggung jawab di PBF adalah memastikan bahwa fasilitas distribusi telah menerapkan CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Dan aku sebagai APJ di PT Mondi Inti Persada, kami telah mendapatkan sertifikat CDOB dari Badan POM pada tahun 2019. Oke, jadi itu sekilas keseharian aku dan tanggung jawab aku sebagai apoteker penanggung jawab di PT Mondi Inti Persada yang aku bergabung dari pertama kali bikin PT, pertama kali berdiri, mengurus izin dan lain sebagainya. Dan ini adalah hari-hari terakhir aku sebelum aku resign dari sini dan mencoba mimpi-mimpi yang lain. Terima kasih teman-teman semua.